Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Indonesia, apa kabar ya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Betul nggak? Ya, kita harapannya sih baik-baik aja ya. Meskipun di tengah pandemi COVID yang sudah beberapa bulan ini kita rasakan, tapi harapan kita tim ODG di sini tetap semangat, tetap sehat semuanya, dan tetap hangat ya ingin berkumpul bersama kita. Betul, tentu sekali dan kami juga ingin mengutarakan terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama untuk para direksi dan juga manajemen PT ODG Indonesia dan juga serta para panitia acara yang sudah menyelenggarakan acara hari ini ya. Acara apa sih hari ini, Mbak? Hari ini kita akan menyelenggarakan bukber online ODG 2020. Ya, dan acara ini adalah acara pertama kalinya ODG menyelenggarakan acara online terintegrasi, nggak cuma dari Jakarta, head office, tapi juga yang di site. Kali ini ada rekan-rekan kita, ODG Family yang ada di Sangatta. Senang banget rasanya sebenarnya di tengah pandemi COVID yang menegangkan ini, aku merasa senang banget, Mbak. Karena kita difasilitasi oleh ODG untuk bisa online kayak gini, tetap bisa ketemu sama orang yang ada di belahan pulau di sebelah sana Sangatta dan Balikpapan. Maka dari itu kita di hari ini ya cukup amat sangat bahagia sekali karena masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama meskipun memang harus melalui secara online. Dan pastinya meskipun di tengah pandemi COVID yang banyak struggle-nya gitu ya, tapi kita pasti bisa mengambil hikmah dan juga masih ada hal-hal yang bisa kita syukuri lebih daripada hari-hari kita biasanya. Makanya dari itu sekarang izinkanlah saya dengan Elis dan David untuk memulai acara hari ini dengan apa saja sih kita tatanan acara hari ini? Oke, hari ini acara utamanya sebenarnya kita buka bersama online gitu ya. Tapi di sisi itu kita ada silaturahmi bareng-bareng. Nanti ada acara tanya jawab mungkin dengan manajemen. Kemudian juga nanti ada tadarus. Kemudian nanti juga yang dinanti-nanti ada kultum juga dari Ustazah Kapalani. Dan kita juga ada ini foto. Iya, jangan lupa buat rekan-rekan semuanya bisa nanti upload fotonya di feedback form yang nanti akan di linknya ada di chat ya, di chat grup. Gitu. Tentunya nanti kita akan memberikan arahan ya kepada teman-teman semuanya bagaimana cara untuk mengisi form serta juga bagaimana cara untuk mensubmit foto-foto tersebut supaya bisa dilakukan penjurian. Iya. Dan tentunya nanti bagi 5 pemenang yang beruntung tentunya kita akan memberikan voucher. Vouchernya apa itu, Mbak Ovi? Bisa voucher GoPay atau voucher OVO. Lumayan. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, gimana kalau kita mempersilahkan ya dari PT Indonesia. Mungkin kami ingin memanggil kepada Bapak Christopher Edwards selaku President Director PT ODG Indonesia. Pak Chris, are you there already? Yep. Thanks, Alyssa. Hi, Pak Chris. Hi, Alyssa. Hi, Ivan. How you doing? Okay. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bersyukur pada sore ini saya dapat bertatap muka dengan Anda sekalian walaupun hanya melalui telekonferensi. Di tahun ini saya ingin memulai sebuah tradisi di ODG di mana setiap tahunan kita akan mengadakan buka puasa bersama, baik secara online ataupun dengan mengirim salah satu dari pihak manajemen untuk bersama-sama berbuka puasa di lapangan. Dan saya mengharap tradisi itu bisa mulai dengan tahun ini. Jadi saya menyadari Lebaran di tahun ini akan sangat berbeda bagi kita semua dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
sebagian dari kalian yang kita tahu tidak bisa meninggalkan pekerjaan di lapangan begitu saja. Saya dan seluruh anggota dari manajemen ingin menyampaikan dukungan kami untuk kalian semua yang berada di lapangan seperti Adara, Freeport, Tok Tindung, yang pada saat ini tidak bisa meninggalkan lokasi karena peraturan pembatasan di tengah pandemi COVID-19. Saya sangat apresiasi bahwa banyak dari kalian memutuskan untuk tidak kembali ke daerah asal atau mudik selama masa Lebaran ini. Baik untuk melindungi keluarga atau mengurangi risiko infeksi, serta ini juga menjadi contoh yang baik untuk melindungi keluarga Anda. Untuk kalian yang sudah memutuskan untuk mudik terlebih dulu, tolong jangan lupa untuk mematuhi anjuran pemerintah tentang karantina mandiri. I think sudah ada masih dari press dan semua orang bisa ikut itu kalau sudah karantina sudah kembali ke kampung. Saya juga sangat bersyukur bahwa sampai hari ini tidak ada karyawan ODG yang sakit COVID-19. Mari kita tetap melanjutkan apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan. Selain itu, walaupun kita dalam kondisi menghadapi COVID-19, saya sangat bangga karena kinerja para karyawan tetap prima memenuhi target perusahaan. Akhir kata, pada bulan suci ini, saya mengucapkan selamat berpuasa dan semoga Allah melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris atas sambutannya. That is the most warmest greetings ever that we have ever heard before. Okay. Thanks. Siapa nih sekarang yang mau kasih kata sambutan? Mungkin dengan Bapak Anggara ya, di sini juga bergabung bersama kita di sini. Apa kabar semua? Semoga semua sehat dan semua dalam keadaan masih semangat karena seperti kita semua menjalani, saya sendiri sudah hampir 2 bulan lebih ya working from home. Memang tidak mudah, tetapi ini adalah opsi yang paling baik untuk kita semua pada saat ini. Untuk itu, jaga kesehatan, tetap semangat, pasti kita bersama-sama bisa melalui masa-masa yang sulit ini. Dan tentunya kita semua mencoba mengambil hikmahnya. Buat saya sendiri, hikmah yang saya sangat syukuri pada bulan puasa ini, saya bisa selalu berbuka puasa bersama keluarga, di mana pada bulan-bulan puasa yang sebelumnya selalu saja ada waktu-waktu yang kita tidak bisa pulang pada saat buka puasa. Kedua, kita diberikan waktu untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi, dan itu saya syukuri secara pribadi dan mudah-mudahan rekan-rekan yang lain juga begitu. Untuk perihal kantor dan aktivitasnya mungkin tadi Pak Kris sudah mengcover seluruhnya. Saya hanya menambahkan terima kasih kepada semuanya, jajaran manajemen PT ODG, Pak Kris, Pak Agung, dan yang lain-lain. Juga terutama buat Pak Cahyo yang sudah bisa memfasilitasi kita semua berbuka puasa melalui virtual
fasiliti seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, pasti kita semua bisa melalui hari-hari yang sulit ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Anggara atas Terima kasih, sambutannya. Dan tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Anggara bahwa kebersyukuran itu sangat sederhana. Tadi Pak Anggara bilang hanya bisa berkumpul, nggak hanya sih sebenarnya, itu suatu hal yang luar biasa sih, bisa berkumpul bersama keluarga, makan bersama keluarga dalam satu meja, yang biasanya kita lembur-lembur sampai malam gitu ya, jadi jarang sudah ketemu bisa keluarga. berkumpul kembali. Itu juga Bahkan kita mungkin bisa lebih intens lagi ya untuk merajut kembali hubungan yang baik ya dengan keluarga kita sendiri. Siapa tahu ada keluarga yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bisa berkumpul, lalu dengan adanya pandemi ini kita semua bisa kumpul lagi, merajut kembali hubungan yang tadinya agak sedikit renggang, bisa ditaketin lagi. Iya. Direkatin selalu lagi. ada hal positif di balik hal yang negatif gitu Betul, mungkin ya. betul. Ya. Betul sekali. Makanya dari itu disinilah inginnya kita ya, niatan kita dengan memberikan acara ini untuk para teman-teman sekalian. Nggak hanya saja untuk bisa melaksanakan acara buku ini, tapi kita juga sebenarnya untuk menjalin silaturahmi. Betul. Meskipun melalui virtual. Iya, betul. Okay. Nah, mungkin ini kan tadi ada sambutan dari Jakarta ya, ada dari Pak Kris dan juga Bapak Anggara. Nah, ini ada Bapak Masud dari Sangatta langsung itu juga terhubung dengan kami. Mungkin kita persilakan Pak Masud ya untuk memberikan sepatah dua patah kata atau sambutan kita. Bisa silakan. Sore Pak Masud. Sore. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ya. Alhamdulillah ya. Silakan Oke. Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini. Ini yang pertama kali di Sangatta kami lakukan buka puasa bersama. Walaupun buka puasa bersama ini tidak dilakukan seperti berkumpul, karena di sini juga di Sangatta dilarang berkumpul lebih dari 4 orang, sehingga anggota hanya diberikan bingkisan untuk dibawa pulang ke rumah agar dia bisa nikmati bersama keluarga. Teman-teman di Sangatta sangat senang dengan adanya buka puasa bersama ini, acara-acara seperti ini. Dan mudah-mudahan tahun depan dan seterusnya bisa acara-acara ini bisa terlaksana dengan baik. Saya juga mau berterima kasih khususnya kepada manajemen memberi kesempatan untuk membuat acara yang sama seperti di Jakarta, yaitu buka puasa bersama. Dan khusus teman-teman yang di Sangatta, saya ucapkan banyak terima kasih. Selama ini walaupun di bulan puasa tetap kita bekerja normal, dan sampai saat ini masih tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 Corona ini. Dan tetap semangat bekerja, walaupun di bulan puasa ini tentunya punya banyak tantangan di bulan puasa ini. Harapannya mudah-mudahan dalam bulan puasa ini kita bisa mendapat amal yang lebih banyak di bulan suci Ramadan ini, dan mari kita berdoa mudah-mudahan Sangatta ke depan akan lebih bagus dari yang sekarang ini. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Masud. Terima kasih ya Pak.
Iya, oke. Kan kita tahu sendiri ya di Sangatta itu sekarang meskipun masih COVID, mereka masih bekerja Mbak gitu. Kalau misalnya di Jakarta kan mungkin kita work from home ya, jadi kita lebih ke tinggal di rumah aja, tapi tetap bekerja gitu. Sedangkan kalau di Sangatta itu mereka masih kerja tuh, masih ke proyek gitu. Luar biasa banget itu, heroes-nya PTOD gitu ada di orang-orang yang ada di site ini Mbak. Nah, ini kita berterima kasih sekali dengan orang-orang yang sudah bekerja keras di lapangan sana. Kalau biasanya cuma panas-panasan, enggak cuma juga sih. Maksudnya kalau biasanya panas-panasan itu, sekarang sama melawan pandemi itu. Itu udah merupakan tantangan yang amat sangat berat loh untuk para karyawan di sana. Nggak cuma hanya di Sangatta saja, tapi saya juga yakin untuk di semua benua Indonesia, rasanya semuanya masih bertarung, bersama-sama bertarung supaya untuk bisa melawan pandemi. Iya betul. Maka dari itu kita jangan lupa untuk terus mendoakan teman-teman kita, rekan-rekan kita, maupun rekan semuanya ya, beserta dengan keluarganya juga. Semoga selalu diberikan kesehatan, dan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya jaga kesehatan. Iya. Itu inti ya. Dan ya kalau untuk zaman sekarang tuh kayaknya kesehatan tuh adalah satu-satunya aset kayaknya. Iya, untuk menghadapi kehidupan. Betul sekali. Oke, untuk ini kita ada acara apa lagi ya programnya ya? Iya, kita terima kasih dulu kepada Bapak Masud untuk sambutannya ya. Bersama-sama kita bisa melalui semua ini agar semuanya ini berlalu, ya kita harus bersabar, kuatkan mental ya, yang penting, dan always remember untuk memperhatikan stress levelnya, karena yang namanya orang disituasikan di rumah gitu aja itu lumayan. Iya, benar banget. Lumayan membuat sirkulasi temperamennya juga berubah. Jadi nggak cuma sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Oke, nah mungkin Pak Anggara mau ada lagi yang disampaikan? Silakan Pak untuk feedback-nya. Sangat berterima kasih, ini MC-nya hebat loh. MC-nya ini make the session ini live full. Sama-sama Bapak, sama-sama. Terima kasih juga buat Cahyo, terima kasih Pak Kris, dan terima kasih semua teman-teman yang ada di Sangatta. Tetap semangat, kita semua melalui ini bersama-sama. Dan tentunya kita sekali lagi hanya bisa sama-sama berdoa semoga hal yang akan menjadi mungkin kita bilangnya new normal ini pada saat ini akan cepat berlalu. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anggara. Terima kasih Bapak Anggara. I did forget to thank one person, which was Pak Cahyo. Thank you, Cahyo. This was Cahyo's idea from the beginning. Yeah, Cahyo is very Thank you very much, Cahyo. Yeah. It's real. Thank you. Thanks, Pak. Terima kasih Pak Cahyo. You're welcome. Pak Cahyo ada di sini nih Pak. I'm here. Ya, Dan juga ada Pak Aris. Ada Pak Aris juga di sini yang bantu setting. Pokoknya di sini IT the best lah. WFH ini tuh IT benar-benar kerja keras. Betul. Karena ini di kantor ya? Kalau misalkan nggak ada IT team tuh benar-benar kita nggak tahu. Nggak tahu Benar-benar blank loh, nggak bisa kerja sama sekali. Bagaimana nih ya kita untuk bisa menghubungkan each department itu tuh akan sulit banget. Iya, bahkan sekarang itu meeting semudah call. Ya, padahal dulu kita meeting mesti ngejar-ngejar orangnya gitu ya. Sekarang tinggal set di kalender, call pada waktunya, kita udah langsung bisa terhubung one-on-one talk gitu. Luar biasa lah IT. Terima kasih banyak untuk IT team. You're welcome. Kita nanti ada acara juga nih yang dari Jakarta. Jadi kita berharap banget ya untuk teman-teman Sangatta dan Balikpapan mungkin mau joining juga di acaranya kita. Nanti kita akan provide link-nya untuk supaya bisa join live Bukber Online 2020 bersama HO Jakarta.
Apa aja sih yang kita mau ini? Oke, kalau acaranya sendiri ada tadarus, kemudian juga ada kultum dari Ustadz Jakapelan. Itu nama ini inisial. Nama inisial, ya. Kan belum nama inisial. Iya, Jakapelan. Kenapa ya? Nanti mungkin kita tanyakan. Kenapa? Boleh, boleh banget. Soalnya dari kemarin tuh aku wondering kenapa nama Jakapelan. Tapi nama aslinya adalah Bapak Ustadz. Panjang intinya namanya nanti akan dibacakan ketika kita sudah akan ketemu orang. Betul. Nanti kita akan announce kok pastinya. Dan jangan lupa buat yang mau ikutan dapat hadiah voucher OVO dan GoPay itu bisa kirim feedback form beserta upload foto makanan dan juga mungkin selfie, pokoknya sekreatif mungkin makanan dan orangnya juga boleh, mau makanannya dibentuk cantik, mau makanannya disusun gimana, pokoknya sekreatif ini ya. Nanti yang seru after this. So don't forget, tetap ikutin kita masuk ke sesi di Jakarta nanti setelah buka puasa di sana. Ya betul. Dan juga jangan lupa ya untuk isi question dan answer juga sekalian. Kalau bagi yang oke, mungkin sekarang saya udah punya pertanyaannya nih, saya akan tanya, silakan monggo, atau mau langsung ke Mbak Ovinnya, silakan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Cukup sekian semuanya. Sesi Sangatta dan Balikpapannya. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih atas sebanyak-banyaknya kehangatan ini, gitu kan ya. Dan juga kami menantikan rekan-rekan sekalian untuk join di sesi Jakarta nanti di Bukber Online 2020 bersama HO Jakarta. Baik, kalau gitu kita berpamit diri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ODG Indonesia, selamat sore semuanya, apa kabarnya? Pastinya baik-baik dong, meskipun di tengah pandemi ini, tapi kita harus tetap semangat dan bersyukur karena kita masih dikasih kesehatan. Betul sekali Mbak Ovin. Hari ini kita ada acara apa ya Mbak Ovin ya? Kita ada acara buka bersama online ODG 2020. Kita nggak bisa nggak kalau orang yang lagi pada tepuk tangan siapa aja ya. Oh dan ini event pertama yang pernah diadakan sama ODG ya. Tadi secara virtual. Secara virtual. Dan sebelumnya tadi kita udah online bersama family yang ada di Sangatta dan Balikpapan. Nah sekarang giliran keluarga besar HO yang di Jakarta untuk bersama-sama kita mengadakan acara buka bersama ini ya. Betul. Nah sebelumnya kita ingin menginfokan juga, mohon maaf untuk para teman-teman sekalian, kita sebagai presenter di sini lagi tidak memakai masker, cuma kita udah sedia. Kita sedia sebenarnya. Alasannya kenapa? Karena kalau kita pakai masker begini, kalian nggak akan bisa mendengarkan suara kita. Dan kalau misalkan ada kesalahan teknis, kalian tidak bisa membaca lip reading ya. Jadi kita mohon maaf, kita harus melepas masker ini, tapi kita sedia kok. Kita udah sedia semuanya, yang sanitizer pun kita sudah ada. Sudah ada. Jadi all is well. Dan mohon maaf juga kita tidak bisa menjaga jarak lebih jauh lagi, karena kalau lebih 1 meter nanti susah gitu. Kita keterbatasan tempat. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang udah kasih komen ke kita, itu sangat baik sekali karena memahami kondisi kita kondisi dan juga situasi yang lagi kita alami sekarang ini. Oke, kita nggak mau terlalu banyak menyita waktu ya. Bagaimana kalau kita memulai dengan sedikit kata-kata dari Bapak Christopher Evans? Apa sudah siap? Are you ready? Okay. Hai Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore again, we meet again. Yes, selamat sore again. So, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bersyukur sore ini bisa bertemu dengan Anda sekalian. Walau kita harus berada di rumah masing-masing karena isolasi COVID-19. Saya menyadari Lebaran di tahun ini akan sangat berbeda bagi kita semua dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Untuk sebagian dari kalian, seperti yang kita tahu, tidak bisa meninggalkan pekerjaan di lapangan begitu saja. Saya dan seluruh anggota dari manajemen ingin menyampaikan dukungan kami untuk kalian semua yang berada di lapangan seperti Adara, Freeport, dan Tokatindung yang pada saat ini tidak bisa meninggalkan lokasi karena perataan customer di tengah pandemik COVID-19. Saya sangat apresiasi bahwa banyak dari kalian memutuskan untuk tidak kembali ke daerah asal atau mudik selama masa Lebaran ini, baik untuk melindungi keluarga atau mengurangi risiko infeksi penyebaran infeksi. Serta ini juga menjadi contoh yang baik untuk melindungi keluarga Anda. Untuk kalian yang sudah memutuskan untuk mudik terlebih dulu, tolong jangan lupa untuk mematuhi anjuran permintaan tentang karantina mandiri, right? Dan sebelum video ini saya lihat ada informasi itu dari press. Saya juga sangat bersyukur bahwa sampai hari ini tidak ada karyawan ODG yang sakit COVID-19. Mari kita tetap melanjutkan apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan semua orang. Selain itu, walaupun kita harus working from home, saya sangat bangga karena kinerja para karyawan tetap prima memenuhi target perusahaan. ODG telah mendapatkan proyek electrical baik di atas dan di bawah tanah untuk MV dan LV, so medium voltage, LV, low voltage, untuk kawasan Interport Industrial Estate yang berlokasi di 32 kilo dari Balikpapan. Terima kasih pada Dian, Business Development Manager baru, dan Irwan, Estimating Manager, berserta timnya untuk dapat proyek itu. Saya yakin di depannya ini akan berkembang menjadi cukup besar di bawah pimpinan Simran sebagai National Project Manager. Dan saya juga bangga ada National Project Manager untuk proyek itu. Saya senang banget. Jadi akhir kata, pada bulan suci ini saya mengucapkan selamat berpuasa dan semoga Allah melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris. Dan sekarang terima kasih buat para yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan proyek ini. Tidak mudah. Ya, Tentunya di masa-masa pandemi ini tuh udah pasti yang namanya all project pastinya akan membantu tantangannya ya. Iya betul banget. Apalagi kita tetap harus menjaga kesehatan ya, dan juga nggak cuma fisik tapi juga mental kita gitu untuk tetap bertahan di mengatasi pandemi COVID ini. Oke. Baik, kalau begitu gimana kalau misalkan sekarang kita panggil Bapak Agung Permana untuk memberikan ucapan satu kata dulu. Apakah sudah online kah Pak Agung? Oke, terima kasih Elis, terima kasih Ovin. Iya, sore Pak Agung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, dapat menjalankan ibadah puasa dan berkesempatan berkumpul, walaupun secara online di acara buka puasa kali ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, buka puasa bersama yang rutin ODG laksanakan kali ini sangat spesial karena di masa pandemi COVID-19 dan harus diadakan secara online. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk berpartisipasi di acara buka puasa bersama tahun ini. Rekan-rekan ODG, di masa pandemi ini yang bersamaan dengan bulan suci Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk merenungkan dan mereview aktivitas kita selama setahun yang telah lalu. Untuk menjadi bahan pelajaran kita dalam mengambil keputusan dan melangkah di masa yang akan datang.
Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita dituntut untuk lebih bijak dalam beraktivitas dan berbagi kepada saudara yang membutuhkan akibat pandemik ini. Dalam periode 3 bulan terakhir telah terjadi perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kesehatan dan perekonomian yang terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan akan terjadi perubahan dalam periode yang sangat cepat. Dalam hitungan minggu, bagian dari kita terpaksa harus melakukan aktivitas secara online serta menyesuaikan dengan aktivitas bisnis customer kita. Aktivitas dengan dunia online internet semakin lekat dan menuntut kita untuk bisa lebih produktif dengan segala keterbatasannya. Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi, baik secara cepat atau lambat. Hal ini berlaku di segala aspek kehidupan sebagai suatu tantangan. Pribadi atau perusahaan yang berhasil menghadapi tantangan perubahan adalah yang bisa beradaptasi dan merespon dengan cepat atas perubahan tersebut. Untuk bisa beradaptasi dan siap menghadapi tantangan perubahan, diperlukan wawasan yang luas serta haus akan ilmu yang terus-menerus dapat dipelajari. Dengan semangat kerjasama yang telah terjalin, kita, para karyawan dan manajemen ODG telah membuktikan bahwa kita siap menghadapi tantangan untuk terus bertahan dan memajukan perusahaan ke level dan standar yang lebih tinggi dengan penuh optimisme, sehingga memberikan manfaat bagi internal perusahaan dan juga lingkungan sekitar ODG. Keep safety and healthy, karena keamanan dan kesehatan adalah prioritas utama yang telah menjadi nilai utama ODG. Syukur alhamdulillah, saat ini keluarga besar ODG terlindungi dari bahaya pandemik ini. Segala upaya agar terus diimplementasikan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita harus tetap semangat dan kita yakin ODG bisa melalui masa-masa yang berat saat ini. Akhir kata, terima kasih atas kontribusi rekan-rekan ODG semua. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita kembali menjadi pribadi fitri yang suci kembali di bulan Syawal nanti dan terlindungi dari segala bencana. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agung atas greetings dan sambutannya, dan tadi ya, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Agung bahwa di sini kita sedang ada di bulan suci Ramadan. Itu tidak mengurangi semangat kita dan juga tidak mengurangi gimana ya, kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan itu tidak mengurangi hikmatnya gitu ya. Betul. Tapi kita tetap malah bisa refleksi diri lebih jauh gitu, bisa lebih dekat dengan keluarga, bisa saling mengeratkan hubungan kita antar keluarga dan lebih personal ya, memperbaiki diri, refleksi diri kayak gitu. Mungkin ini kesempatan bulan suci Ramadannya mungkin dipakai seperti itu ya. Betul sekali. Oke, baik, kalau gitu kita akan moving on untuk silakan Bapak Anggara, selaku sudah online kah Pak? Udah nih kayaknya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Cepat sekali berlalu, saya masih ingat tahun lalu kita bersama-sama berbuka di gedung kantor kita. Dan sekarang kita rasanya harus menjalani yang kita sebut new norm of life, di mana kita semua secara perlahan terbiasa dengan kita bicara dan berjumpa melalui Vcom ini. Dan alhamdulillah pihak kantor kita ODG dan terutama IT timnya bisa memfasilitasi kita pada hari ini untuk tetap kita bisa bersama-sama berbuka puasa. Walaupun dengan segala keterbatasan di mana kita tidak bisa saling jumpa, tetapi paling tidak silaturahim kita selalu terjaga. Untuk
perihal kantor tadi Pak Kris dan Pak Agung rasanya sudah memberikan penjelasan dan update apa yang kantor ODG telah jalankan dan apa yang telah bisa disecure walaupun dalam keadaan keterbatasan seperti ini kita masih bisa mendapatkan satu pekerjaan baru. Itu suatu hal yang tidak mudah, tapi alhamdulillah kantor kita masih bisa mendapatkan hal tersebut. Untuk kita semua yang harus menjalankan kehidupan sehari-hari dengan keterbatasan di rumah, kita harus tetap semangat. Saya sendiri sudah hampir 3 bulan menjalankan hal seperti ini yang memang tidak mudah. Kadang-kadang kita di rumah kayak tidak kerja padahal harus kerja. Jadi saya sedikit-sedikit dimintain tolong sama istri saya, ini mesti kerjain ini, itu. Tapi that's the new norm. Jadi kita harus membiasakan diri mengenai atas kehidupan ini. Dan yang penting kita tidak sendiri. Semua mengalami hal yang sama, bukan hanya di Jakarta dan di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tentunya kita sebagai orang yang beragama selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya percaya selalu bahwa thing is happen for a good reason. We never know what is the good reason now, but for sure it will be for the better. Jadi kita tetap selalu berdoa, kita selalu semangat, dan di rumah coba kita selalu exercise dan kreatif, kita coba hobi. Saya sendiri mencoba, ini kenapa saya pakai kopiah, karena saya mencoba potong rambut nih. Nah ini hasilnya. Jadi at least try something new. Please don't try another job. I think you've cut my hair. Juga look ya Pak ya. Oh ternyata di balik kopiah itu ternyata better with kopiah Pak Kris, sih. So ya, sekali lagi tetap semangat. We are all in this together. Satu hal yang menjadi hikmah kita bersama bahwa di bulan Ramadan ini untuk pertama kalinya mungkin dalam kehidupan saya selama saya sudah bekerja, di mana mulai dari hari pertama kita melaksanakan puasa sampai hari ini saya bisa bersama-sama berbuka puasa dengan keluarga. Hal yang sebelumnya di tahun-tahun yang lalu itu tidak pernah bisa terjadi. Itu mungkin rahmat yang kita bisa dapatkan. Keduanya, kita punya waktu yang lebih untuk orang yang beragama. Untuk kita yang beragama Islam, kita bisa melakukan tadarusan dengan waktu yang lebih lega, lebih luang. Kita juga bisa punya waktu untuk meningkatkan keimanan kita. Semoga setelah selesai Ramadan ini kita lebih fitri, dan sama-sama berdoa semoga PT ODG akan lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Dan saya percaya itu karena tim dan manajemen kita dedikasinya bukan main atas kemajuan perusahaan ini. Saya harus berterima kasih kepada Pak Kris yang memanage perusahaan dengan baik, Pak Agung yang menjaga keuangan juga dengan baik, dan juga semua managers dan project managers baik di seluruh proyek yang ada. Saya mengucapkan terima kasih dan kita sama-sama berdoa semoga perusahaan ini akan lebih baik di masa yang akan datang. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada tim IT yang memfasilitasi ini dan juga MC yang sangat liveful. Ini dia biasanya di bagian apa Pak Kris yang dua ini Pak Kris? Rupanya we have talent. He's one of the senior secretaries, and Owen is our organization development officer. Okay, I thought they used to be working for look like very professional. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa. Sampai jumpa pada saatnya kita bisa berjumpa. Amin, amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anggara untuk sambutannya. Seperti yang Pak Anggara bilang tadi, kita di Jakarta itu kan lebih fokus ke WFH ya, jadi working at home gitu ya. Ini sesuatu yang baru untuk ini langkah terbesar di ODG, working at home. Jadi melibatkan seperti yang tadi dibilang Pak Anggara, melibatkan ada IT, tim IT yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan ini. Dari memang masih banyak kekurangan yang mulai dari sinyal, mungkin kuota mungkin ya, terus itu dan fasilitas. Kalau kehabisan kuota. Itu di awal-awal mungkin struggle-nya kita di situ, tapi seiring berjalannya waktu mungkin kita bisa lebih menikmati ya. Mungkin masih banyak kurang lebihnya, tapi seperti yang Pak Anggara bilang, banyak hal yang bisa kita ambil, kita tetap we are all in this together. Ya, jadi kita sama-sama tetap semangat, sebisa mungkin untuk kerja produktif, dan kita juga melihat bahwa ODG di sini tidak tidur. Selama WFH ini kita bisa dapat project itu luar biasa banget. Dan aku mau curhat sedikit, Mbak. Aku merasa bersyukur banget karena kenapa? Di masa COVID ini tuh banyak banget karyawan yang di PHK. Banyak banget karyawan yang dirumahkan tanpa dibayar. Banyak banget karyawan yang cuma masuk per hari, dibayar per hari. Tapi ini saya secara personal berterima kasih, dan mungkin teman-teman di sini juga banyak juga yang berterima kasih kepada PT ODG Indonesia karena kita di sini masih bisa bekerja ya. Malah kita maksudnya juga safety ya, maksudnya meskipun kita mengikuti peraturan pemerintah working at home gitu, cuma di sini kita masih tetap bisa bekerja, masih tetap bisa mendapatkan penghasilan. Kita masih tetap dihargai. Ya. Dengan full complete set udah pasti sih ya. Ya. Tentunya kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, itu mungkin ODG masih bertahan. Iya. Ini, and that is the utmost achievement. Benar-benar itu harus dihargai, diapresiasikan tentunya, dan tidak lupa juga untuk berterima kasih kepada para manajemen sekalian karena segitunya sudah berjuang mati-matian agar kita semua ini masih bisa bergerak. All in one spirit udah pastinya. Iya, dan Bapak, mohon maaf Bapak Kris, Pak Agung, dan Pak Anggara jangan pergi dulu, kita mau tanya-tanya dulu nih. Kita ada sesi question and answer yang mungkin nanti kita agak sedikit nggak relevansi, well, it's a little bit spontaneous aja. Iya, nggak apa-apa ya Pak ya. Untuk lucu-lucuan, fun, ya. Senang hati. Oke, sambil kita nunggu buka, sebentar mungkin kita dulu ya Mbak yang tanya. Buat teman-teman, nanti ada sesi Q&A sewaktu kita berbuka puasa. Jadi caranya gimana Mbak? Caranya gampang, nanti di layarnya para teman-teman ini, kalau kalian scroll, ini di bagian sebelah kanan, ada di situ ada dialog box, ya, ada dialog box, tengahnya ada tanda tanya. Betul. Nah di situ nanti kalian tinggal klik, and then bisa langsung ke publish di bagian live event question and answer-nya itu kan ada publish, nah itu bisa make announcement di situ untuk question and answer-nya untuk kita sampaikan. Kita sampaikan kepada para manajemen ini. Ya. Nah sebelumnya saya agak sedikit wondering, Pak Kris, sorry, this is a little bit irrelevant, but I really need to ask you. And I'm curious too, Pak. Who actually made, who eventually cut your hair, though? That's so fresh. Yeah. I wasn't like Pat Anggara. I didn't cut it myself. My son cut it. We talked about it for a while. He shaved his hair because it was just easier with the COVID. Can't go to a salon. He cut his hair. I said, well, I'll do the same. And then he cut mine. And then Parod said he'll cut his. So Parod cut his. My brother cut his. So now we have like a COVID haircut in the family. Oh. So it's like a chain reaction, actually. Chain reaction. Yeah, but it's really cute. Now on this one, thank you. Yeah, actually Pak Cahyo is in this room with Paris. Why is Pattaya not getting on the camera? Can I ask you? On the background. This director, okay.
Yes. But I know I've noticed that we've done things in the company the last few years, and generally we've got a team there of Parchaya, we've got HR, and some interesting things, and we support it. And I really appreciate it. Thank you. Thank you so much for the support and also for the trust in all of us here to conduct the activities for the company. And apa lagi nih ya? Mungkin tanya ke Pak Agung. Ya, sekarang Pak Agung nih. Pak, iseng Pak saya nanya, Bapak kalau marahin staff-staffnya gimana Pak caranya? Lebih gampang marahin staffnya waktu WFH atau waktu biasa online office gitu Pak? Marahin sih Pak, diskusi. Marahin ya. Berdiskusi. Ya beda. Sekarang karena keterbatasan ya, jadi ini memang tantangan buat kita untuk memanage tim kita sekarang. Jadi kita approach-nya lebih ke lebih ke komunikasi via chatting atau email sekarang, karena interaksinya udah bukan live face to face, jadi pendekatannya beda. Jadi sekarang lebih ke komunikasi, communication skill secara via email atau chat ya. Jadi seperti itu sih sekarang. Nanti azan maghrib akan dipimpin oleh Bapak Sudirmanto. Ya betul. Nanti setelah selesai azan maghrib dan juga sholat, kita akan langsung mempersilahkan para teman-teman untuk berbuka puasa bersama. Oh jangan betul sekali. Bukan foto. Foto. Jadi nanti akan ada link feedback form, itu silahkan harus diisi ya, itu karena tanda kehadiran gitu kan, harus diisi. Dan di situ juga teman-teman semua jangan lupa upload foto terbaik kalian untuk ikut serta lomba. Ya. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kris Evans, Pak Agung Permana, dan juga Pak Anggara yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai dengan kita saat ini. Dan kami mohon maaf dulu sebelum kita masuk ke acara inti ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata, maupun sikap, atau tidak protokol kesehatannya kurang, tapi akan keterbatasan ya. Kami undur diri sejenak, nanti kita akan kembali sewaktu buka bersama. Kami persilakan Bapak Andrea. Iya, kami persilakan Bapak Andrea. Untuk memulai tadarusnya, Pak Andrea. Yuk, siap. Ya, sudah siap? Siap. Yuk. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri, sangat-sangat menenangkan ya, dengan hati dan pikiran. Lalu kita sekarang mungkin bisa mulai untuk sekarang kita akan mendengarkan kultum dari Bapak Ustadz Arif Bahrul Ulum alias Bapak Ustadz Apalani. Kita persiapkan dahulu sebelum kita mengoper ke Bapak Ustadz Arif Bahrulnya ya. Untuk azan sendiri nanti ini terkait dengan waktu ya. Ada perbedaan waktu sedikit. Jadi live di sini itu sesuai. Jadi bisa ke delay di Anda sekalian itu bisa sekitar 30 detik sampai 1 menit gitu. Oke, sudah siap ya Pak? Pak Ustadz? Iya, siap. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyami wa syahrul qiyam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh keluarga besar PT ODG, khusus kepada Bapak Mr. Chris Evan selaku Presiden Direktur PT ODG. Kemudian saya hormati Bapak Komisaris Bapak Anggara Suryawan, dan juga yang saya hormati Bapak Direktur Finance Bapak Agung Permana dan seluruh warga besar PT ODG. Mudah-mudahan sore hari ini kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, Ramadan yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan yang luar biasa. Tinggal dari mana kita memposisikan, menyikapi ini Ramadan. Ramadan ketika ada satu virus yang menimpa negeri kita. Ada satu kata kunci bahagia. Kunci bahagia adalah ketika kita ridha 100% terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam doa setelah sholat tarawih itu ada kalimat wabil qada'i radin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ridho terhadap semua ketetapan darimu. Jadi sesungguhnya kunci bahagia adalah ketika kita ridha, ikhlas 100% terhadap semua ketetapan Allah. Jadi sesungguhnya bahagia tidak harus menunggu jadi orang kaya. Untuk bahagia tidak harus menunggu berubahnya pasangan kita. Untuk jadi kaya tidak perlu menunggu kita punya kontrakan sampai 50 pintu. Untuk bahagia tidak perlu menunggu virus corona ini selesai. Tapi bahagia bisa dimulai dari saat sekarang, yaitu dengan ikhlas, ridha terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kondisi saat sekarang. Banyak orang mengeluh, banyak orang tidak terima, tidak ikhlas, tidak ridha terhadap ketetapan yang ada. Kenapa banyak pertanyaan dengan kenapa? Kenapa harus lockdown? Kenapa harus ada corona? Tanpa memahami bahwa tidak ada satu kejadian yang tidak ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat ini menegaskan, mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang sia-sia dari apapun yang Allah ciptakan, termasuk kejadian.
saat sekarang di Ramadan ini ada virus corona menimpa negeri kita. Semua ada hikmahnya, semua ada manfaatnya. Tinggal tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Satu contoh, jangankan virus corona, kita ambil dari hal yang paling kecil aja. Ketika di dalam rumah, ketika seorang suami tidak ridho kepada akhlak istrinya saat ini, dipastikan itu suami tidak bahagia hidupnya. Walaupun mobilnya boleh punya mobil yang mewah, rumahnya megah, tapi kalau dia tidak ridho dengan keadaan akhlak istrinya saat ini, dijamin, dipastikan ini suami tidak bahagia. Karena apa yang ada? Ini suami akan terus berpikir bagaimana agar istrinya berubah, sehingga dia akan menemukan titik bahagia menunggu istrinya berubah. Padahal untuk bahagia tidak perlu perubahan-perubahan yang lain. Tapi ketika kita ikhlas, ridho terhadap semua ketetapan Allah, termasuk keadaan istri kita, akhlaknya seperti ini, atau akhlak suami, kita ikhlas ridho, disitulah ada kata bahagia. Sambil contoh, sangat simpel sekali. Ketika seorang suami mendapatkan istrinya yang cerewet, sesungguhnya nggak usah sedih. Kenapa? Ketika pagi-pagi istri ngomel, berarti pertanda istri kita sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak bisa ngomel. Masih bisa ngomel. Berarti kalau pagi-pagi istri kita ngomel dari A sampai Z, kita sujud syukur kalau perlu. Alhamdulillah ya Allah, istri saya sehat. Coba kalau istri kita sakit, ya Allah, sendirian kita malam Jumat istri sakit. Jadi kalau istri ngomel pagi, pertanda istri kita sehat. Alhamdulillah. Atau mungkin keluhan para ibu kepada suaminya. Suaminya mungkin tidurnya ngorok. Kemudian dia mengeluhkan ini keadaannya kepada temannya, dia curhat lewat WA. Tiap tidur nggak bisa tidur, berisik sama suara ngorok suaminya. Padahal gampang, pola pikir diganti. Justru bersyukur sekarang, kenapa? Dia punya musik pengantar tidur. Akhirnya suara keras ngoroknya suami tidak menjadi sebuah beban lagi. Tinggal mindsetnya diganti, malah ke penuh share ke teman-teman. Alhamdulillah ibu, alhamdulillah teh, alhamdulillah mbak, sekarang saya punya musik pengantar tidur. Alhamdulillah. Sesuatu yang berat jadi ringan, bahkan jadi menjadi sebuah rasa syukur. Kalau sudah syukur, apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah. Kalau bersyukur, Allah tambah. Jadi mulai hari ini jangan keluhkan lagi. Seorang suami mengeluhkan keadaan bentuk istrinya. Istrinya tadinya bodinya seperti biola Prancis. Wah, luar biasa. Karena anak sudah 3, bukan biola Prancis, garis lurus, tak berbentuk. Ini harusnya jangan dikeluhkan, justru ketika istri kita gemuk, karena gemuk simbol kesuksesan, berarti kita sukses jadi seorang suami. Tadinya kurus, kita bikin gemuk. Alhamdulillah. Ya suami pendek, jangan dikeluhkan. Pendek itu enak, kalau masuk mobil nggak kedot. Jadi pola pikir kita akan mempengaruhi rasa syukur kita atau kufur, tergantung pola pikir kita. Cara menyikapi, dan salah satu pola pikir yang diajarkan oleh agama kita adalah wabil qada'i radin, ridha terhadap semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat indah mengatakan, badai pasti berlalu, hujan pasti reda, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, semua penyakit pasti ada obatnya. Maka di Ramadan tahun ini saya mengajak ikhlas, ridha terhadap Ramadan tahun ini. Berkah pasti ada, termasuk ketika bukber yang harusnya kita bersama, terpaksa kita harus online seperti ini, ada hikmahnya. Ada hikmahnya apa? Kita akhirnya mengetahui hal-hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.
Saya pribadi, alhamdulillah pengalaman Ramadan tahun ini saya bersyukur alhamdulillah. Orang-orang leasing yang tadinya tidak silaturahim, akhirnya silaturahim ke rumah. Bertemu, ini berkah, nggak pernah ketemu, jadi ketemu. Pola pikir penting. Ramadan ini menjadi Ramadan kemenangan, Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Karena jangan sampai gara-gara kita tidak ridho terhadap ketetapan ini, Ramadan ini menjadi Ramadan terburuk. Tergantung pola pikir kita. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, Ramadan yang terhebat dalam diri kita, apalagi di 10 malam yang terakhir, jadikan ini perang kita mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Terakhir saya sampaikan, waktu berbuka sudah tinggal 1 menit lagi, sholat Idul Fitri boleh dilakukan di rumah. Berdasarkan kitab karangan Imam Syafi'i, diterangkan di situ buat seluruh keluarga besar PT ODG yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Dalam kitab diterangkan minimal itu 4 orang, 1 imam dan 3 makmum. Jadi ini sudah bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Jadi rujukannya adalah kitab karangan Imam Syafi'i. Itu saja. Mungkin waktunya sudah mau mendekati waktu berbuka puasa. Masih ada ya? 1 menit. Satu lagi. Jadi intinya Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan terbaik. Caranya setiap detik gunakan untuk ibadah yang terbaik. Ini bulan Ramadan, ini bulan Al-Quran. Jadi Pak Andrea membacakan sebuah surah Al-Baqarah 185. Beliau bacakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bahwa ini bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Quran adalah kalamullah. Quran adalah sumber hidayah. Berapa banyak orang-orang zaman Nabi masuk Islam gara-gara dengar bacaan Quran. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Quran adik kandungnya. Jadi kalau rumah tangga kita tidak ada kebahagiaan, mulai hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah dengan berkah Quran, rumah tangga kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, Zayyinu buyutakum bis salat wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dekat dengan Quran, hidup bahagia insya Allah. Saya punya pantun di ujung, boleh dong diikutin ya oleh seluruh keluarga besar ODG. Ya, termasuk yang ada di sini ada Pak Dia dan kawan-kawan. Pantunnya seperti ini, di belakang ada pohon durian. Di belakang ada pohon durian. Kayaknya belum semuanya. Ayo semuanya. Di belakang ada pohon durian. Di sampingnya pohon rambutan. Di sampingnya pohon rambutan. Kalau ingin jadi orang keren, mari rajin baca Al-Quran. Coba diulang lagi bersama-sama. Di belakang ada pohon durian. Di sampingnya ada pohon rambutan. Kalau ingin jadi orang keren, mari rajin baca Al-Quran. Mari kita masukkan nadanya bersama-sama. Di belakang ada pohon durian, di sampingnya pohon rambutan. Kalau ingin jadi orang keren, mari rajin baca Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi hadi Muhammad al-Bashir wal-Fadil wa alladhi wa'ada. Yuk, silakan. Ayo, silakan. Alhamdulillah, sudah waktunya berbuka ya Mbak Ovi. Iya, silakan. Silakan bagi teman-teman yang ingin melakukan buka puasa, Silakan dibatalkan dulu ya. sekaligus mungkin nanti kalau ada yang mau makan sedikit juga Iya. boleh, silakan. Sebelum kami Sama sholat mungkin, Mbak. oh ya, Iya. sekaligus sama sholat juga. Nah, sebelum kita berpamit untuk rehat untuk sejenak, mungkin nanti teman-teman bisa kembali lagi ya untuk Iya. check-in dengan kami. Karena masih ada acara nih. Ya, Setelah buka betul. akan ada acara, kita akan kembali lagi pukul 18.15. 15. Tapi sebelum kita pamit nih, mau mengingatkan lagi untuk teman-teman masuk ke link di feedback untuk feedback form. Silakan masuk ke situ untuk kedatangan dan juga jangan lupa upload foto makanan atau foto buka bersama paling terbaik Dan kreatif. dan kreatif. Kalau misalkan kesulitan untuk upload, bisa juga upload di Instagram dengan hashtag Bukber Online ODG 2020. Sekali lagi ya, diulang. Upload fotonya ke link yang sudah disediakan ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kesulitan, bisa upload di IG masing-masing dengan hashtag Bukber BUKBER Online ODG 2020. Lumayan agak panjang, tapi it's gonna be worth it nantinya. Iya. Udah pasti sih. Jadi nanti kita search itu langsung keluar foto-foto kenangan bukber online kita di tahun 2020. Betul banget. Oke, kalau begitu kita rehat sejenak. Ya, Saya dan Ovin undur diri untuk sementara waktu. Nanti kita bertemu lagi di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا حبيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yeay. acara Bukber Online ODG 2020. Nah, bagi teman-teman ODG sekalian, udah pada buka puasa belum? Sudah kenyang. Udah pada sholat belum? Harus itu Iya, wajib ya. sholat dulu. Jangan baru nanti makan. Nah, selagi teman-teman ini mungkin ada yang masih mempersiapkan, mungkin juga ada yang lagi sembari makan dan berbuka, mungkin kita bisa mulai ke segmen berikutnya. Betul. Kita ada question and answer, lalu nanti disambung dengan apa lagi sih? Nanti kita akan ada pokoknya terakhirnya adalah pengumuman foto yang paling menarik dan berhak mendapatkan Rp100.000.
Itu voucher. Cuma-cuma dari OVO atau dari GoPay ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Maksudnya bisa OVO, bisa GoPay. Either one of them. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum upload sekarang juga, karena itu lumayan loh vouchernya. Jadi jangan dilewati kesempatan. Iya, caranya upload mungkin banyak yang susah untuk akses linknya. Jadi uploadnya bisa langsung di Instagram dengan hashtag bukberonlineodg 2020. BUKBER online BUKBER-ODG online 2020. Mohon maaf, kekenyangan nih. Panjang ya Mak kayaknya hashtagnya. Oh ya, kita ini sekarang kita buka sesi Q&A sebenarnya udah dari tadi ya Mbak ya? Udah dari awal sebenarnya sih, awal sesi acara ini dimulai, kita udah mengumumkan juga ya ke teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang ingin ada feedback maupun memberikan suatu kesan dan kesan untuk ODG, dipersilahkan loh. Benar-benar dipersilahkan karena kita udah open forum ya. Iya, betul. Nah, gimana caranya? Tinggal langsung ke monitor kalian masing-masing. Nah, nanti di scroll sedikit, maksudnya bukan di scroll ke bawah ya, cuma digoyangin aja. Kursornya digoyangin. Nah, nanti di situ di sebelah kanan, di samping tombol request control itu ada bukan emot ya, dialog box, terus yang ada tanda tanyanya. Nah, disitulah kalau misalkan teman-teman mau masukin pertanyaan-pertanyaan untuk para manajemen atau mungkin yang untuk kita juga boleh ya, untuk para presenternya juga boleh, silakan bebas selama itu memang relevan. Iya. Mau tanya tentang kondisi COVID? Boleh. Tanya dengan boleh. Atau prospek ke depan ODG itu sebenarnya kayak gimana? We are very open, jadi silakan. Ataupun kalau misalkan bagi ada para teman-teman yang mungkin mau berbicara langsung kepada salah satu manajemen juga diperbolehkan banget ya Kim ya. Nanti di question and answer-nya itu bisa tinggal langsung menginformasikan saja karena kebetulan operator sebenarnya sutradara kami lah yang menangani semua kontennya. Jadi bisa langsung dipertanyakan, nanti akan di upload untuk ke kita ya, untuk kita baca dan bersama-sama nanti kita akan tanyakan ke manajemen yang 7 seperti itu teman-teman semuanya ya. Betul. Lalu kita mau ngapain ya Vin ya? Selagi kita menunggu teman-teman yang mungkin lagi ngetik question and answer-nya. Iya, atau mungkin lagi upload foto. Ini aku nungguin banget ini siapa yang udah upload. Nanti langsung kita tunjukin gitu. Sejauh ini udah berapa orang sih? Udah tuh, sering banget. Sebentar. Ada Ibu Sulfia. Sudah terima ya fotonya ya. Ini tulisannya, captionnya keren, virtual bukber akhirnya jadi juga. Setor menu bukber ya. Thank you IT and team, panitia, Cahyo Amaya, MC Ovin, bukber online ODG 2020. Fotonya kayak gini nih. Foto nggak sih? Tara, ini gambar dari Ibu Sulfia. Terima kasih Ibu Sulfi. Terus kita lihat lagi, ada lagi. Dari Instagram Rel Safina, ini Mbak Rodia. Oh Mbak Rodia. Wah, lengkap sekali penjelasan, luar biasa. Ada benderanya, ada bendera ODG yang luar biasa. Kita baca dulu captionnya Mbak. Bukber online ODG 15 Mei 2020. 24 sehat 5 sempurna ala Lodi. Yuhu. Oke, nggak ada nama gue di Instagramnya nggak tahu soalnya. Nanti lihat ya. Kalian terkenal Instagram. Nggak apa-apa. Perdana setelah 17 tahun gawe, kami buka bersama tapi di rumah masing-masing. Semoga badai corona segera berlalu biar kita semua bisa beraktivitas normal lagi. Kangen dah 2 bulan ngadang mohon di like ya guys. Kan kalau menang ada aku bahagia. Love you all, panitia dan don't you uploadannya. Oke. Terus, oh iya, kalian harus lihat ini teman-teman. Ini menunya ada capcay,
nasi lauk ayam goreng mentega, telur balado dan tahu goreng, kurma. Ada apa lagi? Ada kurma, terus ada Yakult, buah-buahan, terus ini kalau roti, martabak, sama mango juice, susu. Wah, dilihat nih menunya Mbak Rodi. Sehat. Tara, kelihatan nggak? Kelihatan sih, cuma mungkin agak buruk nggak sih Mbak? Kelihatan nggak sih? Enggak sih. Ya. Nanti di itu. Oke, ini udah aku like. Yang mau add IG-nya Bu Sulfi, ini sekarang promosi ya. Boleh nggak sih? Bu Cupi rahasia nggak kan ya? Kalau menu bukbernya Bu Cupi itu, dari Solaria belinya. Ini ada yang saya kasih tauin juga kayaknya brandnya. Ini ada menu bukbernya Bu Sulfi itu kue tiaw sama peye. Aduh, peye, kangen peye. Oke, ada lagi. Aku di grup sebenarnya. Dia ngirim di grup. Ini amazing. Siapakah dia? Coba kita. Adalah Ella Amelia. Dia bikin kayak gini, gila. Niat banget. Nasi, terus ada apa tuh namanya tuh? Niat banget. Ikan kecil itu apa tuh namanya? Aduh, lupa. Teri. Jadi dia bikin teri kacang, terus ada urap. Urap atau papaya? Papaya teri, bunga teri papaya Medan gitu. Sama ini niat banget sih guys. Ini dia bikin sambal di dalam buah paprika. Oh, ini budgetnya berapa ya Mbak Ella ya? Di bawah 65 gitu. Mana ada paprika aja berapa harganya coba? Paprika kan cuma 3.000. Mana ada paprika 3.000? Coba. Oh, di Shopee belinya. Oh, oke. Tips ya ibu-ibu kalau mau belanja murah di Shopee. Oke. Terus, oh ya ini kita bisa dialog juga tentang kayak jadi bebas ya, kayak misalkan kalau di rumah itu kreativitasnya ngapain aja, ada yang mau sharing gitu, nanti bisa kontak kita salah satu PM juga boleh. Kalau misalkan mau sharing kayak di rumah udah ngerjain apa aja gitu boleh ya. Pasti dong yang udah berbulan-bulan WFH pasti ada mengalami rintangan ya. Nggak rintangan juga sih sebenarnya, mungkin agak sedikit. Tapi kalau dibilang ya, kalau aku selama beberapa bulan ya WFH di rumah itu lumayan loh. It really drains down energy dan benar-benar memakan banyak nggak juga. Ya ampun. Ada lagi masuk gambar, ada lagi masuk. Sebentar, tunggu ya ini dulu ya. Aku ramai banget nggak ngerti deh. Ini dari Mbak Presti Nur Sinta kayaknya, tapi nggak ada captionnya apa-apa. Jadi menunya apa aja Mbak? Aduh, ini kayaknya menunya ada gorengan, ada lontong, terus sama ada dimsum ya. Dimsum sama siomay, kurang lebih sih antara dimsum sama siomay. Terus ada kopi apa tuh namanya? Kopi kekinian. Seperti itu. Teh biasa putih. Bisa dilihat teman-teman. Simple banget kayaknya. Simple tapi homey banget dan yummy. Terus next banyak banget nggak ngerti. Itu siapa ya? Ini doang bukan? Ini ada sih yang buka kayak gini tapi nggak tahu dari siapa ya? Atau Mbak Sinta yang ini ya? Coba tolong diinfokan bagi yang punya hati besar. Ini siapa namanya? Ini ya pengirimnya. Yang cake Pak Yongki. Pak Yongki lucu banget. Oh my god, ternyata ini punya Pak Yongki, cute banget ya. Pak Yongki bikin sendiri apa enggak? Aku pengen tahu. Beli deh kayaknya. Beli ya. Aku istrinya. Iya, istri Pak Yongki yang masak kayaknya. Ini cake love gitu sama salad bunga. Enggak, ini kayaknya sih buatan sendiri. Iya, iya. Ada loyangnya di bawahnya ternyata. Mantap. Next apa lagi? Mbak Eri. Oh, ini simple tapi seger. Menunya gorengan sama bakso. Tapi keren loh. Mantap. Ininya dia cara fotonya tuh dari atas kayak Instagramable gitu. Oh my god. Oke, Mbak Eri. Yang bakso, Pak.
Bakso apa sih? Bakso ya? Bakso sama gorengan. Ya. Terus ada lagi Mbak Sisi, Mbak Sri Rezeki. Wow, lengkap sekali. Ini bener-bener Ini lengkap loh. banget sih Mbak Sisi. Menunya apa Mbak? Dibacain. Ini antara kalau nggak bawal, bukan di Bawal sih kayaknya. bawal Bawal bakar, bawal bakar, terus ada saladanya juga, lengkap lengkap ya. deh dengan ininya ya lalapannya. Lalapannya, Ada terong goreng, tempe goreng, terus sambal, sambal kayaknya banget gitu. sayur asam, sama sup buah. Itu enak banget. Mantap. itu. Oke, ada Q&A udah masuk belum ya? Coba kita lihat, ada Coba lihat dulu. Oh Sisi, Mbak Sisi nasi laut. Oh, nasi liwet Mbak Sisi ini dia bentuknya Mbak Sisi. Ini dia menunya Mbak Sisi. Tapi lengkap loh, Lengkap. menunya Mbak Sisi Mantap itu. sih. Ada lagi. Yang love cake itu Pak Yongki, ya Ah, benar. baik. Yang Mbak Sinta itu dimsum Sama hokben. sama hokben. Oh, itu hokben. Gimana? Mbak Sisi nasi liwet. Oh, Oh. ini. Oh iya lupa tadi kelewat ada hokben Kita ya. kemis, oke. Baiklah kita lihat Oke. ini menunya Mbak Cinta apa nih? Itu yang ada Nah, hokben. kan belum lihat. Oh ini yang Udah tadi yang ya? tadi yang ada lontongnya sama dimsum. Oh, oke. Oh ya sekedar info, di sini itu kita juga di Jakarta ini kan ODG terbagi menjadi 3 tempat ya. Ada bambu apus, Bambu Apus, ada TB Simatupang, sama head office. head office. Kalau head office kan WFH semua gitu ya. Tapi untuk yang di workshop sekarang mereka sedang melaksanakan buka bersama juga ya. Buka bersama di workshop masing-masing karena mereka kan juga masih standby ya di sana ya, masih. shift gitu. Mereka juga melaksanakan atau melangsungkan buka bersama live seperti ini. Cuma memang cuma satu arah ya, baru bisa satu arah. Kayak begitu. Selamat buka bersama yang di workshop Simatupang dan Bambu Apus. Apa ya tadi aku mau ngomong? Selamat makan semuanya. Makan ya. Jangan lupa buat yang pengen cuap-cuap, buat yang pengen curhat, silakan. Silakan kita tunggu ini. Silakan langsung ke section question and answer. Nanti di situ kita akan baca satu persatu ya pertanyaannya para teman-teman sekalian. Bagi yang mungkin masih penasaran, Ya, ini kondisi mau sampai berapa lama? iya, mungkin Atau bertanya apa? kita WFH sampai kapan, itu bisa aja tanya. Nanti kita hubungkan ke orang yang mungkin bisa menjawab. Betul, Gitu kepada ya. pihak yang memang pandai, Yes, betul. seperti itu. Jadi gimana nih? Ada lagi kayaknya sebentar. Sembari kita nunggu question and answer dari teman-teman, kita juga sembari mau ngecek ya foto-foto. Ada lagi, ada yang sama keluarganya. Ya, Pak Yayan. Lucu banget videonya. enak loh, ini Pak Yayan kayaknya ini banget. Pak Yayan Enak ya. bukbernya sama keluarga, terus anaknya nih megang tulisan. Bukber online PT ODG Indonesia 2020. Hai Ini Pak lucu Yayan. banget, halo Pak Yayan. Terima Di kasih. rumah nih. Kondisi makanannya lengkap banget, ini porsi sekeluarga, boleh banget ya. Jadi rekan-rekan ODG semua boleh upload foto selfie sama makanan boleh, sama keluarga boleh. Ada lagi nih, satu lagi. Oh Mbak Sari Rizka. Nih. Dan seperti biasa di Ya, belakangnya ada kucing. Lucu sekali. Ini bukbernya pakai cendol doang nih Mbak, serius. Apa baru pembuka ini? Nanti ada lagi. aja pembuka Lucu dan banget. ditemani oleh Kitty-nya. Oke, bacain dulu Mbak captionnya. Susah banget nyari es cendol, puasa udah mau kelar baru dapat. Makasih mama-mama komplek yang udah bikinin request aku. Oke, makasih tim IT dan panitia, ide kalian luar biasa, dieksekusi dengan ciamik. Mantap, mantul. Hashtag ODG mantap betul. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sari Rizka. Terima kasih. Dan kucingnya. Itu Ayo siapa lagi? Oh, ada lagi. Ini. Pak Yayat Pak Yayat upload lagi. Luar biasa loh. Sekarang Ini komplit dengan ininya. menu makanannya aja. makanannya yang tadi kan udah dimakan tuh. Yang sekarang yang masih utuh. Ada apa aja nih Mbak? Ini banyak sekali, ada tahu goreng,
tempe goreng, terus di belakangnya kayaknya antara Dimsum apa somai ya? ya atau siomay. Somai. Sayur Sayur asam. asam. Terus apa sih? Itu apa ya? Kayak dendeng deh Ikan. kayaknya. Atau mie? Iya, something like that. Ada Terus ikan, sup sambal. buah. Sup buah seperti biasa. Terus ini apa ya? Favorit. Ayam kalasan ya, kayaknya yang ada Yang ada kremasnya, iya. pedes loh benar. Iya, Pak Yayan. Siapa lagi? Ayo dong, masuk lagi. Di grup ada yang nggak? Kalau di grup kita Belum, baru. kayaknya. Foto dari Bang Fokus. Foto-foto dari Bambu Apus. Live. Ini ya, kita sekarang sedang menampilkan foto-foto dari Bambu Apus. Yang workshop nih makannya nasi kotak ya. Nasi kotaknya tapi isinya spesial. Udah seafood lengkap, tuh ada cumi, ada udang, terus ada ayamnya juga kalau nggak salah, ada sayurnya, buah, takjil, lengkap semua sudah ada. Dia hafal kayaknya. Oh, apa dong? Terus itu apa Pak? Baiklah kita menanti. Oh ini dari rumahnya Pak. Bukan ya? Ayo. Yang dari Simatupang belum ada. Mana sih Pak? Belum keluar. Oh, meskipun mereka di workshop kumpul bareng tetap menerapkan physical distancing. Malu nggak sih kita Mbak? Agak malu sih memang, tapi mau gimana lagi? Iya benar-benar. Kamera cuma Iya, mohon satu maaf ya. Ibu. Sekali lagi, oh ini makanannya. Keren loh, Keren tapi banget. sekali loh ya kayaknya. Pakai masker semua, terus jaga jarak semua. Waduh Pak Karto, makanannya tertata rapi. Tapi sekali loh. Wah, itu apa sih snacknya? Ada foto kita. Tapi kita tidak jaga jarak. Iya. Mohon maaf. Itu kita yang dari HO. Itu ada buahnya. Kayak lengkap sekali ya Pak. Ini baru bambu apa siapa ya? Si Matupang belum ada ya? Dari mana? Oh ini ada update dari Simatupang. Oke, Simatupang sangat erat sekali kayaknya. Simatupang sepertinya mantap sekali ya. Gimana? Nunjukinnya gimana? Nunjukin di situ mau seperti biasa. Enggak. Oh, Bapak Cahyo bisa menunjukkannya. Foto kondisi di Simatupang ini karena udah lapar kayaknya mereka. Jadi ya udah makan sambil jongkok, makan sambil nggak apa-apa lah. Spontanitas. Humane memang, tapi mau diapain lagi? Oke. Jangan lupa ingat protokol kesehatan COVID. Nggak apa-apa, kan kita kangen nih Mbak. Udah Pak Heri. Oh Pak Heri lucu sekali. Pak Heri itu buka apa? Soda gembira kan? Bukan deh, ini itu tuh sirup yang pinky. Sirup yang pink. Oh, I see. Itu makanan Mbak Sisi. Tadi aku ingat. Makanan Mbak Sisi. Oh, udah balik lagi ke kita. Pokoknya seru banget ya buka bersamanya. Ini paling enak emang kalau ngekepoin makanannya orang-orang deh. Iya. Tadi kita makan apa sih? Pizzanya tetanggamu. Iya, mau sekali promosi gitu. Jadi tadi tuh makannya dimsum, terus habis itu ada ini kolak salak. Ya, kolak biji salak. Bikinannya Mbak Fatma. Terima kasih Mbak Fatma udah disponsori kita yang di head office. Tadi kita nggak sempat foto loh. Oh sempat Mbak, ada yang foto Ada makanannya. fotonya. Ya. Terus tadi apa ya? Tadi yang itu apa namanya? Kue tradisional. Apa sih namanya Pak? Namanya apa Pak? Kue yang pakai Putu. parutan. Lupis, ya ada yang bawa lupis. Terus ada yang bawa dimsum juga. kalau makannya kita seafood ya. Seafood tadi kita makan. Udang cumi. Jadi kalau sop tofu. Iya. Ya begitu. Dan tidak lupa makanan kekinian. Iya. Biasa. Aku jadi lupa loh. Aku kan ada jeruk manis. Oh iya. Itu. Oke, yang belum sholat dulu ya. Nanti kita akan umumkan pemenang fotonya sekitar pukul jam berapa kira-kira enaknya? 18.45 mungkin ya. Iya, bentar lagi. Jam 7 pas.
jam 7 pas kita bakal umumkan. Jadi yang belum upload, segera upload, ditunggu. Kayaknya lebih enak kalau mau jam 18.50 aja deh. Jadi biar nggak Ya, 18.50 close. nggak terlalu mepet ya. 18.50 Karena close. kita antara jam 7 itu kan memang sudah mau closing juga ya. Takutnya nanti para teman-teman mau berlanjut untuk ke aktivitas masing-masing. Mungkin yang teman-teman yang di TBC Matupang dan juga di Bambu Apus mau pada pulang atau nanti makan malam ya kan? Betul. Nggak baik juga. Karena juga meskipun seperti itu PSBB jangan dianggap remeh. Malam pun rawan pemirsa. Iya benar. Tolong. Jadi ya harus dijaga baik-baik keselamatan dan juga kesehatannya masing-masing. Meskipun berpuasa tetap tidak boleh makan yang sembarangan ya. Karena kalau misalkan makan sembarangan sama aja. Iya sama aja. Ya. Bukan sakit COVID tapi sakit yang lain nantinya kan. Betul sekali. Halo kembali. Hai teman-teman ODG semuanya. Gimana buka puasanya? Mudah-mudahan semuanya sudah selesai dan juga kenyang ya. Dan terus kita tadi udah menemukan 5 orang pemenang. Nih, siapa yang mau mendapatkan hadiah ya? Dan seperti apa sih bentuk foto yang dapat hadiah itu? Masih penasaran? Gimana kalau kita lihat yuk satu persatu? Ada yang udah banyak juga yang ngirim lewat Instagram karena nggak bisa akses link, dan Instagram juga ada yang kirim langsung DM gitu. Ada yang di Jakarta, ada yang di workshop, ada yang di luar kota, ada yang di luar pulau juga ngirim. Luar biasa banget. Lengkap ya kayaknya semuanya. Mulai dari makanannya beragam sampai makanannya simple, makanan sama keluarga, makanan sama hewan peliharaan tercinta, ya kan? Lengkap pokoknya semuanya. Lengkap pokoknya, kreatif sekali. Tapi hanya ada 5 pemenang. 5 orang yang menurut kami para juri itu effortnya kreatif dan effortnya besar dan juga menunjukkan kehangatan gitu ya. Gak cuma hanya menunjukkan kehangatan sih, tapi lebih kayak rasa kebanggaan tersendiri pada ODG. Karena salah satu dari fotonya tersebut ada yang justru di luar ini kita juga ya, ekspektasi kita aja sama sekali gak kepikiran seperti itu, tapi they really put their time and also their effort to make that kind of dishes. Is really cool. Well, kalau kita lihat satu-satu gitu ya. Oke, kita lihat langsung pemenangnya atau foto-fotonya dulu. Kita lihat foto-fotonya dulu aja. Oh, langsung pemenangnya. Oke. Kita umumkan dari nomor 5 dulu ya, Pak ya. Foto terbaik kelima jatuh kepada siapa lupa. Oh iya, ini yang lokasinya paling jauh tapi tidak menyurutkan sinyal dan apapun tidak menyurutkan, yaitu adalah Bapak Aspian Nur dari Sangatta. Kita lihat gambarnya. Dan fotonya, kita lihat fotonya. Kita lihat fotonya. Oke. Bukan yang itu ya? Yang itu? Bukan yang itu. Nggak update deh. Fotonya ini makanannya itu adalah ada kurmanya, ada kurma, terus ada ini tuh kayak soto atau sop ya? Kayak sop konro deh itu. Sop konro. Wah, makanan sop iga. Iya, kayaknya ini makanan khas dari Sangatta, Kalimantan Timur ya. Oke, ini kenapa menang karena dia udah jauh banget ya Mbak ya, tapi ngikutin. Jadi kan sebelum ini tadi ada sesi kita dulu sama Sangatta dan Balikpapan dari jam 3 WIB. Tapi Bapak ini stay tune sampai sekarang jam 7 malam WIB ya. Jadi kebayang ya. Wah, luar biasa banget, dia ngikutin semuanya dari awal sampai akhir, sampai upload makanan. Betul. Dan ngasih tahu ke kita makanan khas Sangatta. Which is kayaknya ini emang sop iga deh. Oke. Kalau menurutku sih. Oke, itu juara kelima. Yeay. Selamat buat Pak Aspian Nur. Selamat. Terus kita lanjut ke juara keempat. Deg-degan nggak?
Aduh. Juara keempat adalah ini juga masih dari lokasi yang agak jauh kayaknya, tapi anggota keluarga kita di head office Jakarta, yaitu adalah Pak Yayan. Teman-teman buat Pak Yayan, selamat. Fotonya itu dia uploadnya nggak cuma sekali, 2 kali uploadnya bahkan. 2 kali. Dan itu pun Dan itu lucu banget. Uploadnya yang pertama sama anaknya. Iya, uploadnya sama anaknya dan Pak Yayannya udah makan. Ya, oke, udah keburu lapar. Anaknya senyum lucu, pegang tulisan. Bukber online PT ODG Indonesia 2020. Selamat ya kepada Pak Yayan dan keluarga. Dan foto keduanya dia upload makanan lengkap. Lebih detail sih. Lebih detail, lebih lengkap. Lengkap sekali loh ini. Ini buat keluarga deh ini ya. Betul, makanan tradisional tapi enaknya bukan main. Gitu. Oke, selamat buat Selamat ya Pak Yayan Yayan. sebelumnya ya. Nanti kalau untuk hadiahnya nanti mungkin bisa langsung ke Mbak Ovi atau Iya, nanti akan langsung dihubungi. ya. Oke, lanjut juara ketiga. Jatuh kepada Pak Yongki Siono dengan fotonya yang sangat cantik dan estetik dan manis. Ini saya bertanya-tanya, sebenarnya ini yang nyiapin tuh Pak Yongkinya atau istrinya? Saya atau malah anaknya? Oh gitu. Tapi ini berdasarkan observasinya Mbak Elis, ini bukan makanan beli kok. Ini No, makanan ini makanan buatan dibuatan Soalnya kenapa Mbak? Ya, itu suami Ada- istri, bukan suami istri gemar sekali sama yang namanya masak. Oh iya benar ya. Sedikit. Sama ada di bawahnya tuh, di bawah fotonya tuh kalau Anda perhatikan ada nampan nampan ya. khusus buat untuk kue. Kalau after you bake, you get out, and then after the icing, ya itu dia. Observasinya luar Kelihatan biasa. sekali kalau itu bukanlah kue yang dibeli. Iya, Jadi, di atasnya dan ada itu apa ya? ada kupu-kupunya gitu loh. Itu kupu-kupu apa ya? Kupu-kupu. Kayaknya itu cuma gini doang deh. Dan ada Aksesoris ucapan aja. untuk kita semua Selamat selama berbuka puasa. Terima kasih kasih, banyak ya Pak Pak Yongki Yongki. dan juga sekeluarga. Iya. Oke, up to next please. lanjut. Lanjut. Juara kedua. Aduh, deg-degan. Juara kedua jatuh kepada Mbak Rodia. Kita lihat fotonya, lucu banget kan, gengs. Kita bisa lihat di foto itu tuh setiap makanannya ada bendera kecilnya, tulisannya PT ODG Indonesia. Niat banget. Dan ya. itu benar-benar pasnya lima sempurna loh. Iya. Dan itu dijelaskan pakai titel-titel kecil gitu, kayak ada apa sih tulisannya? Capcay, terus Yakultnya lupa dia Dua dikasih tagnya. Yakult, martabak manis, terus semuanya ada kayaknya. ucapannya. Ucapannya itu bukber online ODG 15 Mei 20 menu 4 sehat 5 sempurna ala Rodi. Baru dia terima kasih atas waktu dan juga effortnya ya untuk mempersiapkan. Lightingnya keren loh. Iya, lightingnya keren. Lightingnya keren sekali. Niat bener. Niat sekali. Oke, jadi lupa. bisa ditiru ya, makanannya harus 4 sehat 5 sempurna, jangan lupa makanan yang sehat. Dan yang terakhir makanannya the adalah most niat people, dan tadi dia itu sempat ke kantor loh Mbak siang. and then Dia pulang terus masak ini gitu. Gue mau komen tapi enggak deh, ntar aja di kalau gue bilang ntar Ya. aja ntar. Oke, siapakah dia? Gitu kan? Tada! Udah jelas Ella Amelia. Ini dia makanannya paling niat banget guys. Ada apa namanya? Tampah dikasih apa namanya daun pisang gitu kan, terus diruncing-runcingin, udah kayak mau seserahan aja. Gue tuh mau nanya sebenarnya, lu tuh bikin sendiri apa dibantu? Bikin sendiri, yakin gue bikin sendiri pasti dia. Dia tuh setiap hari selama WFH nih ya, hampir upload masakan dia sendiri gitu. Ella kirimin ke gue ya, deket kok depan kantor doang. I was just wondering soalnya. Keren banget. Dan soalnya itu ini bener-bener kreatif banget sih. Maksudnya none of us itu bener-bener kepikiran untuk bisa buat sedemikian rupa. Itu bener-bener. Iya, dan ini adalah menu sederhana sebenarnya, tapi dikemas dengan
Sejujurnya, dengan iya dan mahal Mbak. Dikemas itu mahal gitu. Ada tomat cherry, ada paprika. Bayangin dong paprika 1 butir buat tempat sambal gitu kan ya. Jadi pengen. Oke. Itu dia tadi 5 orang pemenang dan terima kasih teman-teman semua yang lainnya rekan-rekan ODG yang udah ngirimin foto. Lainnya tuh juga kita bingung sebenarnya milihnya kayak yang mana karena saking banyaknya dan saking kreatif gitu. Ada yang foto bareng keluarga, ada yang foto bawa teman-teman, bawa sama teman-temannya, sama hewan peliharaannya, sama ada bawa tulisan-tulisan. Menu-menu makanannya juga lengkap-lengkap. Selamat ya sebelumnya bagi yang 5 pemenang. Nanti akan dihubungin. Ya, akan dihubungi dengan representatif masing-masing. Iya. Oleh PTODG Indonesia. Iya. Dan sekian saya rasa untuk acara hari ini ya. Iya. Sayangnya memang kita harus berpisah. Namun namun kita berharap for the next year bukan secara virtual. Nantinya kita akan berbuka puasa bersama ya teman-teman semuanya. Kita berharap nanti for the next year kita bisa bertemu secara langsung in the physical way. Iya, dan kita berharap semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Soalnya kita udah kangen banget untuk kumpul bareng-bareng lagi di kantor, kerja di kantor, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, dan bertatap muka langsung, itu kita rindu sekali. Amat sangat rindu sekali. Ingat sebelum kita closing, kami berdua ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para teman-teman ODG dan juga untuk kepada para manajemen yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton kami bercuap-cuap hari ini dan mengadakan acara ini. Betul. Dan mohon maaf sekali lagi jika terdapat kesalahan maupun perkataan yang salah maupun yang kurang mengenakan. Namun kita sudah memberikan dan yang maksimal sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Ada lagi yang mungkin kita mau. Jangan lupa di kondisi ini tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Pokoknya kita melakukan yang terbaik agar kita segera bisa berjumpa kembali dan kondisinya normal. Kita sih. Nggak mau berpisah gitu loh, nanti kembali ke rumah kayak bosen banget ngapain lagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita harus berpisah dulu sekarang. Kita berdoa semoga ketemu lebih cepat. Ya, amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks guys. Thank you very much. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you Pak Iwan. Sampai jumpa. Terima kasih karyawan ODG semua. Terima kasih Bapak.